Manusia sejatinya memiliki kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang melekat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Demi tercapainya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia atau P5HAM di wilayah Kota Tasikmalaya, pada hari ini, Selasa 12 Juli tahun 2022, bertempat di Krakatau Ballroom Hotel Horizon Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui bagian hukum Setda Kota Tasikmalaya mengadakan diseminasi rencana aksi nasional hak asasi manusia tingkat Kota Tasikmalaya tahun 2022. Acara ini juga untuk memotivasi Kota Tasikmalaya agar mendapatkan predikat Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Selasa 12 Juli 2022, bertempat di Krakatau Ballroom Hotel Horizon Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui bagian hukum Setda Kota Tasikmalaya mengadakan diseminasi rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RANHAM tingkat Kota Tasikmalaya tahun 2022. Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI. Turut hadir analis hukum ahli media, Subbidang Kajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Dani Kusumawan SHMH. Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Tasikmalaya, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya serta tamu undangan lainnya. Diseminasi ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2021-2025, menghendaki adanya aksi dalam pemenuhan, penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya berharap kegiatan ini bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia atau P5HAM. Ditegaskan pula bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya akan terus berupaya mewujudkan P5HAM di wilayah Kota Tasikmalaya dan tampil sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022. Jadi kan alhamdulillah sebenarnya Kota Tasikmalaya ini sudah tadi juga disampaikan oleh Pak Dhani dari Kanwil bahwa Kota Tasikmalaya ini sudah baik. Artinya kita sudah masuk dalam kategori Kota Peduli HAM. Tapi tentunya ini kan harus terus kita pertahankan. Artinya isu-isu yang berkembang terkait dengan hak asasi manusia karena seiring dengan aktivitas manusia yang juga dinamis begitu. Ini kan harus terus bisa diikuti oleh teman-teman kita para penggiat HAM. Nah, sehingga diseminasi ini jadi sangat perlu gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan melalui diseminasi ini disemangatkan lagi begitu baik pokjaran HAM-nya maupun juga berbagai stakeholder. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan sebagai Kota Peduli HAM yang ke-9 kalinya. Jadi yang di Jawa Barat ini kan hanya ada beberapa. Nah, kita berharap itu. Jadi termasuk juga mungkin perkembangan kehidupan masyarakat yang harus terus diantisipasi. Jadi kayak tadi mungkin teman-teman Pokja HAM ingin bagaimana memastikan bahwa di setiap layanan publik termasuk juga di mal dan lain-lain itu akses terhadap penyandang disabilitas juga dimungkinkan. Nah, ini kan bisa dikerjakan. Kemudian juga bagaimana perlindungan anak ini sejalan dengan Kota Layak Anak Kota Tasikmalaya. Kemudian juga banyaklah hal lain gitu. Termasuk tadi yang saya bilang juga urusan toilet juga harus bisa beda gitu ya, toilet perempuan dan toilet laki-laki karena secara kodrati perempuan wanita ini membutuhkan waktu lebih lama di toilet gitu.